Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita dan kami kembali membuka line interaktif dan kali ini ada Bapak Andre dari Pondok Kopi Jakarta. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang. Ya, Pak Andre, silakan sampaikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait penggunaan prabayar nih Pak Andre, bagaimana? Baik, terima kasih. Saya pertama mungkin keluhan sebagai rakyat. Iya. Ya, silakan Pak, bagaimana nih? Keluhannya apa Pak? Kepada Pak Beni ini ya. Ya, silakan Pak. Saya itu pertama kali menggunakan ini yang prabayar ini bulan Juni tahun 2012. Oke. Baik ya Pak. Lalu Pak, silakan Pak Andre, lanjutkan. Iya. Itu kenaikannya itu luar biasa. Dari 2012 sampai sekarang saya hitung itu tarif. sekitar 50%. Iya. Baik. Itu satu. Baik. Selain Terus kenaikan yang apa kedua, lagi? Baik. pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggung jawab PLN kalau para pemakai listrik prabayar tiba-tiba PLN mati bisa berjam-jam? Itu ada kewajiban nggak misalnya? Kalau PLN listrik mati kan ada menimbulkan kerusakan di peralatan misalnya kulkas dan sebagainya. Kan PLN kan sering benar kematiannya itu. Ada tanggung jawab nggak? Misalnya ada kompensasi nggak terhadap pelanggan prabayar ini? Oke, baik. Baik. Yang ketiga, pajak penerangan jalan. Apakah memang pajak penerangan jalan itu masih relevan? Karena kalau saya perhatikan, untuk penerangan jalan itu ditarik dari rumah-rumah warga. Apakah emang masih wajar itu Pemda masih menarik pajak itu? Terima kasih Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Andre. Baik. Pak Andre boleh tanya dayanya berapa di rumah? Sudah tertutup. aduh, sayang sekali, Ya, Pak. tertutup. Ya. Ini kita jawab pertanyaan pertama dulu yang sudah pemakaian prabayar 2 tahun dari 2012. Ini naik 50%. Ini tadi kita dapat informasi pemakaian 2.200 Oh, deh. 2012 ya. Ini naik 50% selama 2 tahun, itu apa yang terjadi sebenarnya? Baik ya, jadi Pak Andre naiknya itu 50% itu perkiraan saya yang ditanyakan itu tarifnya ya. Kok rekeningnya naiknya mahal sekali jadinya. Nah, memang untuk rumah tangga 2.200 mengalami kenaikan 3 tahun terakhir ini, terutama yang paling besar itu di tahun 2014. Naik bertahap. 2013 dia naik memang bertahap 4 kali. Lalu di 2014 juga mengalami kenaikan bertahap. Sampai sekarang harganya di Rp1.352 per kWh. Sama dengan 1.300 ya? Ya, sama dengan 1.300. Jadi memang kenaikan tarif listrik untuk pelanggan 1.300 dan 2.200 ada kenaikan, dan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pemerintah atas subsidi tenaga listrik yang selama ini diberikan juga kepada pelanggan-pelanggan 1.300 dan 2.200. Jadi pemerintah dengan DPR ketika menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara ingin untuk mengurangi beban subsidi. Nah, salah satunya dari subsidi listrik, di mana konsumen-konsumen atau pelanggan yang sudah tidak layak lagi disubsidi, tarifnya dikurangi secara bertahap, dan pada akhir 2014 kemarin sudah mencapai tarif keekonomian di Rp1.352 per Kita sudah kWh. berbicara mengenai sehatnya APBN kita gitu ya kalau Bagaimana dengan pertanyaan kedua dan juga ketiga nih Pak Beni, mengenai penerangan jalan dan juga tadi mengenai harus dipotong untuk penerangan jalan? apakah kemudian ada tanggung jawab kompensasi apabila mati begitu? Ya, baik. Jadi untuk listrik mati, apa ada kompensasi atau tidak? Listrik mati untuk konsumen prabayar maupun pasca bayar perlakuannya sama, ada kompensasinya bila kualitas layanan yang kami berikan, yang kita dijanjikan itu apa yang dialami oleh konsumen lebih buruk daripada yang kami janjikan. Jadi kita mendeklar setiap bulan kita declare namanya tingkat mutu pelayanan.
Lalu angka tingkat mutu pelayanan itu kita pajang minimal di kantor PLN, di papan pengumumannya. Nah, ada indikator-indikator yang punya konsekuensi kami harus membayar kompensasi, yaitu kalau jumlah gangguan melebihi yang kami janjikan, lama gangguan lebih lama daripada yang kami janjikan dalam 1 bulan, kemudian kesalahan baca meter, lalu lambat perubahan tambah daya di tegangan rendah, ya. Ada satu lagi lambat merespon. Nah, merespon keluhan itu ada kompensasi dari PLN terhadap konsumen. Besarnya memang sekarang ini baru 20% dari biaya beban atau rekening minimum pelanggan. Jadi tetap ada kompensasi. Dan ini sudah berlaku di seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Baik. Ya. Nah, Pak Sudartno, ini terakhir apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita yang menggunakan listrik jangan sampai kalah pintar dibandingkan meterannya? Harus seperti apa menyikapinya? Ya, memang kalau mengacu ke judul bijak memakai listrik itu meter jadi salah satu ya. Jadi kalau dari sisi YLKI itu kalau kita pengen bijak menggunakan listrik itu memang dimulai sejak mendesain rumahnya. Desain rumahnya. Jadi misalnya posisi jendela itu berpengaruh terhadap ketika kita pakai AC. Itu jendelanya di utara sama selatan itu pemakaian listriknya beda kalau jendelanya di timur sama di barat karena arus matahari. Kemudian yang kedua adalah pilihan peralatan listrik. Sekarang kan banyak produk peralatan elektrik yang hemat energi. Kemudian yang ketiga baru perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Sebenarnya kan kalau listrik itu kan sangat simpel. Misalnya penerangan itu kan switch off. Tapi kita sering melihat siang lampunya masih nyala tadi. Sama tadi bagaimana konsumen juga secara sehari-hari itu mengikuti pemakaian KWH dan tahu tarif per KWH-nya. Dan kita juga mendorong ke PLN, kalau PLN itu tarifnya subsidi, konsumen pemerintah sama PLN itu mestinya menginformasikan bahwa dari tarif yang Anda bayar sekarang itu disubsidi sekian. Tadi kan bedanya cukup besar, yang 1.300 itu per KWH 1.352, sementara yang disubsidi 450 sama 900 VA itu cuma 600 sekian rupiah. Baik, kita harapkan tentunya PLN terus memperbaiki layanan dan juga masyarakat juga semakin bijak begitu ya menggunakan Paling tidak menggunakan ke prabayar mungkin paling tidak itu lebih menguntungkan ya, bisa lebih dikontrol begitu penggunaannya. Jadi juga bisa lebih hemat energi sebenarnya menggunakan prabayar ini. Baik. Terima kasih atas kehadiran Pak di Beni dan studio. juga Pak Sudartno, terima kasih sudah bersama kami.